Palestina terkejut tiba-tiba Amerika menentang segala tindakan Israel di Palestina dan minta hentikan pertempuran. Ada apa? It's a very difficult moment. We've seen the horrific terrorist attacks in recent days. We've seen over many months rising violence that is affecting so many. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Ada yang tak biasa dari pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang mengatakan jika Amerika kali ini berada satu arah dan berpihak berdiri bersama Palestina. Bahkan mereka menentang tindakan Israel yang semakin kelewatan hingga sepanjang 2023 saja dikabarkan banyak warga sipil yang menjadi korban dari pertempuran tak berujung ini. Amerika Serikat meminta Israel untuk menahan diri, ungkapnya. Hal ini juga mengejutkan Israel sebagai sekutu yang selalu berada di bawah Amerika. Amerika Serikat bersumpah bakal menentang segala bentuk pemukiman hingga pencaplokan Israel di tepi barat Palestina. Pernyataan itu diutarakan langsung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat terkait pemerintahan Israel yang kembali dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menciptakan kerusuhan atas tindakan dan kebijakan dari Netanyahu sendiri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu bersikap sesuai kebijakan yang diterapkan pemerintahan baru Israel nanti. Kami akan mengukur pemerintahan dengan kebijakan yang dikejarnya, bukan karena pribadi pemimpinnya, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Kami juga akan terus dan dengan tegas menentang setiap tindakan yang merusak prospek solusi dua negara antara Palestina dan Israel, termasuk namun tidak terbatas pada perluasan pemukiman aneksasi tepi barat, gangguan terhadap status quo tempat suci Masjid Al-Aqsa, penggusuran dan juga hasutan kekerasan, paparnya lagi. Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, menegaskan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden akan bekerja tanpa henti untuk mempertahankan cakrawala harapan pembentukan negara Palestina meski peluang itu semakin redup. Kami telah mencoba untuk mendapatkan solusi dua negara selama beberapa dekade, namun tampaknya kami semakin jauh dari tujuan itu. Namun, dia memperingatkan untuk tidak mengalah pada sinisme dan terus bekerja untuk perdamaian dunia, terutama Palestina-Israel. Solusi dua negara menjadi salah satu resolusi konflik Palestina-Israel yang selama ini disepakati komunitas internasional. Solusi dua negara memiliki arti pembentukan negara Palestina dan Israel yang masing-masing berdaulat dan hidup berdampingan. Meski begitu, Amerika Serikat dan tidak pernah melakukan terobosan diplomatik besar untuk bisa melancarkan proses solusi dua negara sejak kepresidenan Barack Obama. Namun lihat apakah ucapan akan sesuai tindakan Amerika Serikat pada Palestina yang mengatakan mendukung penuh kemerdekaannya. Amerika Serikat akan hentikan pendanaan proyek-proyek Israel di wilayah Palestina.
Amerika Serikat memberitahu Israel akan menghentikan semua pendanaan untuk proyek kerjasama penelitian ilmiah dan teknologi yang berlangsung di tepi barat yang diduduki Yerusalem Timur dan Jawa Timur, dataran tinggi Golan Suriah. Middle East Monitor melaporkan keputusan tersebut membalikkan kebijakan yang diberlakukan oleh administrasi Donald Trump pada 2020 yang memungkinkan dana pembayaran pajak Amerika Serikat digunakan untuk proyek sains dan teknologi di pemukiman untuk pertama kalinya sejak 1967. Gedung Putih mengindikasikan kerjasama semacam itu tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Menurut Jerusalem Post, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan, panduan ini hanya mencerminkan posisi lama Amerika Serikat yang ditegaskan kembali oleh administrasi ini, bahwa disposisi terakhir dari wilayah geografis yang berada di bawah administrasi Israel setelah 5 Juni 1967 adalah masalah status terakhir. Kami sedang bekerja menuju solusi dua negara yang dirundingkan. Israel hidup dalam damai dan aman berdampingan dengan negara Palestina yang layak. Ia menambahkan, ini pada dasarnya mengembalikan melalui kebijakan Amerika Serikat ke batasan geografis pra-2020 yang sudah berlangsung lama pada dukungan Amerika Serikat untuk kegiatan Yayasan Bina Sional. Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengecam langkah itu sebagai salah. Ia berkata, saya keberatan dengan keputusan tersebut dan menganggap itu salah. Dalam kasus serupa di masa lalu, pemerintah Israel sepenuhnya mengganti pihak yang dirugikan oleh keputusan tersebut. Sementara Senator Amerika Serikat Ted Cruz menuduh pemerintahan Biden merusak dan mendiskriminasi Israel. Di bawah pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Washington menjauh dari solusi dua negara, memihak Israel dengan cara yang lebih jelas. Ia juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi dan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota yang diduduki. Trump juga mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki dan melunakkan sikapnya terhadap pemukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, meninggalkan posisinya selama 4 dekade bahwa pemukiman itu tidak konsisten dengan hukum internasional.